Halo, perkenalkan nama saya Fatahudin. Saya dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan CDLC, Software Development Life Cycle. Yang pertama ada perkenalan CDLC, yang kedua ada tahapan CDLC, yang ketiga metode CDLC yang umum digunakan, yang keempat pentingnya CDLC dalam proyek pengembangan. Yaitu CDLC, kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, pengembangan, mengelola, dan memelihara perangkat lunak. CDLC membantu tim pengembang menciptakan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan biaya yang efektif dan waktu yang efisien. Yaitu ada tahapan CDLC. 1. Perencanaan atau planning. Tahap awal untuk memahami kebutuhan bisnis dan menetapkan tujuan proyek, melibatkan analisis studi kelayakan teknis, operasional, dan ekonomis, menyusun rencana proyek, alokasi sumber daya, dan menentukan risiko. Yang kedua ada analisis kebutuhan, mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan sistem, melibatkan stakeholder untuk memastikan semua kebutuhan jelas dan lengkap. Hasilnya adalah Software Recruitment Specification (RSRS). 3. Ada desain sistem, membuat rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Rincian desain mencakup arsitektur sistem, antarmuka pengguna, database, dan modul. Menghasilkan dokumen desain sebagai panduan pengembangan. Yang keempat ada pengembangan. Tahap implementasi desain menjadi kode program. Tim pengembangan menulis, mengintegrasikan, dan menguji kode menggunakan alat seperti version control untuk manajemen kode. Yang kelima ada pengujian atau testing, memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai kebutuhan. Pengujian mencakup unit testing, integration testing, sistem testing, dan acceptance testing, memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan. Yang keenam, penerapan, memindahkan perangkat lunak ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Bisa dilakukan secara bertahap, phased, langsung Big Bang, atau paralel dengan sistem lama. Yang ketujuh ada pemeliharaan, memastikan perangkat lunak tetap berjalan lancar setelah diterapkan, melibatkan perbaikan bug, meningkatkan perform, atau menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Di sini ada mode CDLC yang populer. Yang pertama ada waterfall model, yaitu linear dan beruntun. Yang kedua ada agile model, iteratif dan fleksibel. Yang ketiga ada V model, berfokus pada validasi dan verifikasi. Yang keempat ada spiral model, menggabungkan elemen iteratif dan manajemen resiko. Yaitu selanjutnya ada pentingnya CDLC dalam proyek pengembangan perangkat lunak adalah memberikan struktur efisien dan kontrol terhadap seluruh proses pengembangan. Berikut adalah alasan mengapa CDLC itu penting. Yang pertama nih, ada menjamin kualitas perangkat lunak. Yaitu CDLC membantu memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Dengan tahapan pengujian yang terstruktur, bug dan kesalahan dapat diminimalkan sebelum perangkat lunak dirilis. Yang kedua itu ada mengelola waktu dan biaya secara efisien. Perencanaan yang matang di awal proyek membantu tim menghindari pengeluaran tambahan karena perubahan yang tidak terduga, memberikan jadwal yang jelas sehingga tim dapat bekerja lebih produktif dan sesuai dengan tanggal waktu. Yang ketiga ada meminimalkan resiko proyek. Dengan adanya studi kelayakan dan analisis resiko di awal, proyek lebih siap menghadapi kendala. Model seperti spiral dan agile memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kegagalan. Yang keempat yaitu ada memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna melalui analisis kebutuhan dan keterlibatan stakeholder. Perangkat lunak yang dikembangkan sesuai
dengan apa yang benar-benar diinginkan. Dokumentasi kebutuhan memberikan panduan yang jelas bagi tim pengembangan. Yang kelima ada meningkatkan kolaborasi tim. Dengan pembagian tahapan yang jelas, setiap anggota tim mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi antar tim, desain, pengembangan, penguji menjadi lebih terorganisir. Yang keenam yaitu ada menyediakan dokumentasi yang lengkap. CDLC menghasilkan dokumentasi di setiap tahapan seperti SRS, dokumen, desain, dan laporan penguji yang memudahkan pemeliharaan di masa mendatang. Dokumentasi juga berguna untuk pelatihan atau pengembangan perangkat lunak lebih lanjut. Yang ketujuh ada fleksibilitas untuk perubahan. Dalam model CDLC interaktif seperti Agile, perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Yang ke-8 ada mempermudah pemeliharaan. Dengan pendekatan sistematis, perangkat lunak yang dikembangkan lebih mudah untuk dipelihara, diperbarui, atau ditingkatkan secara struktur kode dan desain yang baik dari awal membantu teknisi di masa depan. Selanjutnya ada metode CDLC yang umum digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall model, deskripsinya. Model linear dan berurutan di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal. Keunggulannya mudah dipahami dan dikelola dokumentasi yang lengkap pada setiap tahap. Kekurangannya tidak fleksibel terhadap perubahan. Kesalahan yang ditemukan di tahap akhir lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki. Yang kedua ada agile model, deskripsinya interaktif dan incremental, fokus pada fleksibel dan kolaborasi dengan pengguna. Pekerja dibagi menjadi sprint pendek 2-4 minggu. Keunggulannya responsif terhadap perubahan kebutuhan. Keterlibatan pengguna yang aktif meningkatkan kepuasan pengguna. Kekurangan membutuhkan tim yang disiplin dan berpengalaman, kurang cocok untuk proyek dengan anggaran atau jadwal yang sangat ketat. Yang ketiga ada P-model, deskripsi, pendekatan linear seperti waterfall, tetapi setiap tahapan pengembangan memiliki aktivitas penguji yang terintegrasi, fokus pada validasi sejak awal. Keunggulannya, identifikasi kesalahan lebih awal, cocok untuk proyek dengan persyaratan yang ketat. Kekurangannya, sama tidak fleksibelnya seperti waterfall, memerlukan dokumentasi penguji yang intensif. Yang keempat ada spiral model, deskripsinya menggabungkan interaksi dan manajemen risiko proyek melalui serangkaian putaran spiral yang mencakup perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Keunggulannya, fokus pada pengelolaan risiko, cocok untuk proyek kompleks dan beresiko tinggi. Kekurangannya, biaya tinggi karena melibatkan banyak interaksi, membutuhkan manajer proyek yang berpengalaman. Yang kelima ada interaktif model, deskripsinya produk awal dikembangkan secara mendasar lalu diperbaiki dan diperluas melalui iterasi, cocok untuk proyek yang persyaratan awalnya tidak lengkap. Keunggulannya, produk dapat dirilis lebih awal dengan fungsi dasar, memungkinkan pengembang berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan waterfall, membutuhkan dokumentasi untuk setiap iterasi. Yang keenam ada prototyping model. Deskripsinya membuat prototip awal untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum pengembangan penuh. Sangat berguna untuk proyek dengan kebutuhan yang belum jelas. Keunggulannya, mengurangi resiko ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, umpan balik cepat dari pengguna. Kekurangannya, bisa membuat pengguna bingung, jadi prototip dianggap sebagai produk akhir, tidak cocok untuk proyek skala besar dengan waktu terbatas. Yang ketujuh ada Big Bang model, deskripsinya tidak ada proses atau rencana formal, semua sumber daya digunakan untuk pengembangan, cocok untuk proyek kecil dengan risiko rendah. Keunggulannya sederhana dan fleksibel, tidak memerlukan banyak perencanaan awal. Kekurangannya resiko kegagalan tinggi jika kebutuhan tidak dipahami dengan baik, tidak cocok untuk proyek besar atau kompleks. Selanjutnya ada pemilihan metode CDLC. Pemilihan metode CDLC tergantung pada skala proyek, kompleksitas dan resiko, kebutuhan fleksibilitas,
dan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada kesimpulannya tentang CDLC dan proyek pengembangan ini. Yang pertama ada CDLC adalah kerangka kerja yang sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak dengan membagi proyek menjadi tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. CDLC membantu tim pengembangan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta selesai tepat waktu dan dalam batas anggaran. Yang kedua, keberhasilan diimplementasi CDLC memberikan manfaat berupa yang ketiga, kualitas pengguna perangkat lunak yang lebih baik dengan penguji menyeluruh dan analisis kebutuhan yang akurat. Yang keempat, ada efisiensi waktu dan biaya dengan perencanaan matang dan deteksi dini terhadap potensi masalah. Yang kelima, ada manajemen risiko yang efektif melalui pendekatan terorganisasi pada setiap tahap proyek. Yang keenam, ada kemudahan pemeliharaan berkat dokumentasi yang baik dan desain yang terstruktur. Yang ketujuh, ada dengan menggunakan metode CDLC yang sesuai, tim pengembangan dapat menghadapi kompleksitas proyek dengan lebih percaya diri, meningkatkan produktivitas dan memenuhi ekspektasi dan pengguna. CDLC adalah landasan untuk memastikan keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak. Mungkin cukup sekian dari sini saja untuk presentasi kali ini. Yang presentasi software development lab. Mungkin cukup sekian dari sini saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih.